Selamat malam saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam acara kebaktian tengah minggu, dan kiranya lewat pujian juga firman Tuhan malam hari ini kita boleh mendapatkan penghiburan dan kemenangan. Segera kita mulai, kita angkat pujian besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, haleluya. Yesus.
Yesus, haleluya, haleluya. Yesus besar, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar, haleluya, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar, haleluya, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar, haleluya, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, haleluya, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, haleluya, 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 besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar, haleluya, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu,
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Kuasa-Mu ada di tempat ini. Roh Kudus-Mu mengalir dalam kehidupan kami, membungkus acara ini Tuhan. Mari Tuhan Kau terus berkarya acara ini sampai selesai Tuhan. Mari Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, pagari dengan kuasa malaikat-Mu. Mari Tuhan Kau pertambah-tambahkan iman percaya kami, semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Sampai Engkau datang yang kedua kali, Kau dapati kami tetap setia, tetap mengiring Engkau Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami. Kami sudah naikkan pujian, dan pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan Engkau yang membela dan Engkau yang berkarya. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami mau percaya selalu kepadamu, kepada janji firman-Mu. Percaya dengan sepenuh hati kami. Tuhan Yesus, kami tidak mau bersandar kepada pengertian kami sendiri. Tapi kami mau mempercayai firman-Mu. Makasih Tuhan, siap hati kami untuk ditaburi firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkati biarlah ini menjadi makanan yang sehat, yang mengenyangkan umat-Mu, mengenyangkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, saya akan lanjutkan garis besar perjalanan hidup Yakub. Terakhir sampai di poin yang ke-9. Ternak Yakub bertambah. Haleluya. Tapi saya ingin kita mengulas sedikit, membahas sedikit tentang ini. Kita baca di dalam Kejadian pasal 30 ayat 25 mulai. Judulnya Yakub memperoleh ternak. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku." Haleluya. "Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu supaya aku pulang. Sebab engkau tahu betapa kerasnya aku bekerja padamu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakub bukan seorang pemalas. Tetapi Yakub adalah seorang pekerja keras. Firman Tuhan juga katakan orang yang tidak bekerja jangan makan. Kita membaca Tuhan memberkati orang yang suka bekerja keras. Yakub memang ikut pamannya, tetapi bukan berarti Yakub santai. Tidak. Ayat ini memberi penjelasan kepada kita bahwa Yakub adalah seorang pekerja keras. Nah, mari kita juga belajar dari pribadi Yakub ya. Ternak Yakub bertambah. Nah, itu tidak diperoleh begitu saja. Coba kita lihat lanjut ayat 27. Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku," ini pengakuan Laban, "bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Sangat jelas. Laban pun mengaku bahwa dia diberkati juga karena kehadiran seorang Yakub.
Saudaraku, namanya belum dirubah, masih Yakub. Tapi Yakub yang sudah bertemu Tuhan di Betel, itu membawa dampak yang luar biasa, saudara. Haleluya, membawa dampak yang luar biasa. Orang yang sudah bertemu Tuhan, itu kehadirannya akan membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia bekerja keras, dia diberkati Tuhan. Tetapi jangan salah, saudara. Pengaruh pengalaman bertemu Tuhan pertama kali di Betel itu sangat mewarnai kehidupan Yakub. Karena itu kita melihat luar biasa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran kita akan bawa dampak bagi orang yang ada di sekeliling kita. Ingat baik-baik. Kalau kita pribadi yang sudah bertemu Tuhan, kehadiran kita akan menjadi berkat untuk orang lain. Laban dengan jelas di ayat 27 ini, dia berkata, aku diberkati karena engkau. Selanjutnya 28, lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Ayat 29, sahut Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Jadi saudara, luar biasa. Hartanya Laban pada saat pertama Yakub sampai, Rahel gembalanya, saudara, hartanya tidak begitu banyak. Tetapi sesudah Yakub ada, Yakub yang sudah bertemu Tuhan di Betel, Yakub yang sudah mengalami perjanjian Tuhan, saudara, kehadiran Yakub memang Tuhan janji menyertai. Dan sekali lagi, ini disadari oleh Laban. Saudara, walaupun Laban berusaha untuk curang, di ayat lain dikatakan 10 kali merubah-rubah upahnya Yakub, yaitu tuaian. Tetapi sekali lagi, saudara, penyertaan Tuhan tidak bisa menghalangi berkat Tuhan. Yakub yang sudah bertemu Tuhan, saudaraku, hidupnya menjadi berkat. Dan lagian dia seorang pekerja keras. Bahkan kalau saudara baca, saudara, ketika ada domba yang hilang, yang diterkam, saudara, Yakub bertanggung jawab untuk menggantinya. Jadi bukan Yakub, biarin dah. Tidak, saudara. Kita melihat luar biasa Yakub. Orang yang bertanggung jawab. Benar-benar seorang gembala. Sebab kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 10, mari kita tengok sebentar. Yohanes 10, coba kita lihat, ini perkataan Yesus. Ayat 11 mulai, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedang seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Saudara, jelas sekali. Coba kita tengok, tadi domba miliknya siapa? Miliknya Laban.
Tetapi saudara, Yakub ini setia. Lukas. Saudara jangan salah. Lukas pasal 16. Nah, karena itu saya dorong saudara, mari pegang firman Tuhan ini ya. Belajarlah. Saudara coba kita lihat Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, perhatikan, tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Tadi Yakub, dombanya siapa? Bukan miliknya Yakub, miliknya Laban, mertuanya, pamannya. Tapi Alkitab catat, Yakub begitu setia, bertanggung jawab. Dengan milik pamannya, dengan milik mertuanya. Dia jaga baik-baik. Dia bukan orang upahan, tadi Yohanes 10 katakan. Ketika melihat bahaya ditinggal lari, tidak. Dia tidak menganggap, ini bukan punya saya, mau ngapain terserah. Mau berkembang atau mati itu bukan urusan saya, yang penting saya jaga. Yakub tidak tipe seperti itu. Yakub tipe orang yang setia. Pekerja keras dan setia. Saudara, dia anggap itu domba-domba miliknya. Dia sayangi domba-domba itu. Makanya domba-domba itu berkembang. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita tergolong orang yang setia dalam harta orang lain? Kita bertanggung jawab? Ataukah kita tergolong orang upahan? Bukan punya saya, ngapain? Jadi saudara kalau pinjem barang, ini kan punya orang lain. Mau rusak kayak mau apa kayak itu bukan urusan saya. Hati-hati. Tadi firman Tuhan katakan siapa yang akan mempercayakan hartamu sendiri. Jadi mari bersikaplah yang benar. Kita harus lebih menjaga ketika kita meminjam barang orang lain. Kita harus lebih berhati-hati ketika kita menggunakan milik orang lain. Nah saudara, sikap itu ditunjukkan oleh Yakub. Dan kita melihat luar biasa. Kalau kita melihat Yakub diberkati luar biasa. Bukan cuma Laban diberkati, dia juga diberkati Tuhan. Baik, sekarang kita lanjut di poin yang ke-10. Garis besar poin yang ke-10. Apa poin ke-10? Yakub kembali ke Kanaan. Nah, saya melihat ada satu hal yang luar biasa yang harus kita teladani. Apa itu? Mari kita baca dulu.
Ini terdapat di dalam Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai 55. Tapi kita tidak mungkin baca semuanya. Ya. Kejadian 31 ayat 1 sampai 55. Saya tidak baca semua, tetapi mari kita baca mulai ayat 1 dulu. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Ayat 2. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Ayat 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Nah, saudara, ada hal penting yang kita harus cermati. Saudara, memang ayat 1, ayat 2, Yakub sudah mendengar hal yang gak enak. Ayat 2, Yakub sudah melihat raut mukanya Laban gak seperti yang sudah-sudah, gak senang. Tidak senang dengan Yakub. Kok sekarang Yakub jadi kaya ya? Nah, tetapi bukan itu yang membuat akhirnya Yakub memutuskan, istri-istriku ayo kita pulang yuk, ikut saya. Tidak. Saudara perhatikan ayat 3. Ada ayat 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Saudara, ada instruksi dari Tuhan. Kalau saudara baca waktu Yakub bertemu Tuhan di Betel, Tuhan juga janji, aku akan menyertai engkau dan membawa engkau pulang. Dan saudara, kita melihat Yakub tidak main nyelonong seperti keluarga Elimeleh. Ingat saudara, tempat itu berpengaruh. Apa maksudnya? Saudara, tinggallah di tempat di mana Tuhan mau kita tinggal. Jangan kita suka-suka sendiri. Saya mau katakan, sekalipun Laban dan anak-anaknya menunjukkan sikap gak suka, saya percaya kalau Yakub belum mendengar firman pulang, Yakub tidak akan pulang. Tetapi karena ayat 3 ada, Tuhan berkata, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Haleluya. Saudara, jadilah pribadi yang dengar-dengaran kepada pimpinan Tuhan. Jangan suka pindah-pindah suka-sukanya sendiri. Karena alami gesekan dikit, pindah, ngalami enggak seneng saya, enggak enak. Jangan saudara. Yakub mendengar instruksi Tuhan dulu, baru diajak keluarganya untuk pulang. Kita sudah sama tahu kisahnya keluarga Elimeleh, Naomi. Saudara, karena di Bethlehem terjadi sedikit krisis, bukan krisis besar, sedikit krisis. Dari mana kita tahu? Naomi sendiri yang akhirnya bersaksi. Elimeleh, Naomi, Mahlon, Kilion berangkat ke tanah Moab. Karena dengan pemikiran di sana kita bisa lebih baik. Semua pasti pengen lebih baik. Tapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, bukan lebih baik, akan terjadi hal-hal yang marah, pahit. Jadi saudara, dalam segala hal minta tuntunan Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Jangan kita ngawur. Saudara, kalau belum Tuhan suruh pindah, jangan pindah. Saudara yang kekasih, apa yang terjadi dengan keluarga Elimeleh?
Elimelech mati. Memang Naomi sempat punya mantu, Rut dan Orpa. Tetapi saudara, Alkitab catat 10 tahun. Kedua orang anaknya juga mati, tinggal 3 janda. Dan Naomi mendengar ada kabar baik di Bethlehem. Saudara, Naomi memutuskan untuk pulang. Saudara, mantunya singkat cerita aja. Mantunya dulunya sepertinya sama-sama mau ikut. Tetapi ketika dihalang-halangi, yang satu mundur. Tetapi Rut tetap setia mengikuti mertuanya Naomi. Dan saudara, waktu sampai di tanah Bethlehem, orang-orang berkata, Naomi kah itu? Naomi artinya manis. Tetapi Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Sebab hidupku pahit, Tuhan sudah naik saksi menentang aku. Naomi juga berkata, dulu dengan tangan penuh kami pergi. Dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Bukan cuma tangannya kosong, keluarganya habis. Jadi saudara, kita melihat rupanya tidak segampang yang kita pikirkan. Ya. Karena itu mari kita belajar. Saya tidak tahu apa planning saudara. Tapi mari belajar. Minta tuntunan Tuhan dalam segala perkara. Kenapa? Ada banyak hal yang kita tidak tahu di depan. Saudara, kalau Tuhan izinkan hadapi krisis-krisis, bertahanlah untuk tetap setia. Kalau Tuhan belum kasih instruksi pergi, pindah dari tempat itu, bertahanlah. Haleluya, puji Tuhan. Baik, ya. Saya akan lanjut. Nah, yang saya katakan tadi coba kita lihat ya. Ayat 5. Ayat 5. Lalu ia berkata kepada mereka, kepada istri-istrinya, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Ayat 7, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Saudara, pengalaman bertemu Tuhan di Bethel itu modal yang sangat penting. Sehingga saudara, janji penyertaan Tuhan itu terjadi kepada Yakub. Janji pemeliharaan, janji berkat Tuhan itu turun kepada Yakub. Penerus janji Abraham, janji Tuhan kepada Abraham. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, saudara. Kita melihat ini satu hal yang penting. Tadi saya tidak akan panjangkan firman Tuhan. Tetapi tadi saya ulang mengenai ternak. Saudara ingat baik-baik, Yakub adalah seorang pekerja keras. Untuk diingat, dia bukan pemalas. Yang kedua, kehadiran Yakub itu menjadi berkat. Saudara, karena dia disertai Tuhan. Karena dia sudah mengalami pengalaman bertemu Tuhan. Kemudian kembali ke Kanaan. Yakub tidak mengambil keputusan menurut kemauannya. Tapi Yakub mengikuti pimpinan Tuhan. Jadi saudara, poin-poin ini saya berharap saudara pegang baik-baik. Ya, pegang baik-baik. Saudaraku, haleluya, supaya saudara
diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Saudara jangan pilih-pilih tempat sendiri. Tinggallah di tempat di mana Tuhan mau engkau tinggal. Sebab kalau engkau tinggal di mana Tuhan mau engkau tinggal, di situ penyertaannya ada. Tetapi kalau engkau memilih tempat sendiri seperti keluarga Naomi, keluarga Elimelekh, akhirnya ya resiko tanggung sendiri. Resiko tanggung sendiri. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Saudara, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Nanti poin berikutnya saya akan lanjutkan minggu depan. Poin yang ke-11, bergumul dengan Allah di Peniel. Haleluya. Luar biasa perjalanan, garis besar perjalanan hidup Yakub. Haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan tadi lagu Hatiku Percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Amin. Inilah pengakuan kami. Terima kasih kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pribadi yang rajin seperti Yakub Tuhan. Kami tahu Tuhan, haleluya, pengalaman Yakub bertemu Engkau di Betel. Pengalaman itulah yang menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam hidupnya. Engkau menyertainya sehingga Tuhan, Laban diberkati karena Yakub. Kami juga mau hidup kami menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan juga tolong jadikan kami pribadi yang dengar-dengaran kepadamu. Kami tidak memilih tempat sendiri menurut kesenangan kami. Tetapi biarlah kami mohon tuntunanmu, kami mohon bimbinganmu. Sehingga di dalam setiap langkah kami, Tuhan Yesus, kami boleh dituntun, dipimpin oleh Roh-Mu. Kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami akan melihat pemeliharaan Tuhan. Kami akan melihat kuasa Tuhan. Kami akan melihat janji-janji Tuhan dipenuhi di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati yang sudah berlelah-lelah melayani. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau tahu setiap pergumulan umat-Mu. Biarlah pembelaan-Mu nyata atas umat-Mu. Tilik pribadi lepas pribadi. Engkau melihat kesusahan mereka. Engkau melihat air mata mereka. Engkau dengar setiap doa mereka. Ampuni kalau ada hal yang salah di mata-Mu. Makasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan Tuhan, berkat-Mu atas kami semua. Berkat-Mu atas pribadi lepas pribadi kami. Atas rumah tangga kami, usaha pekerjaan umat-Mu. Tuhan, tilik semuanya. Makasih Tuhan, pulihkan bangsa negara kami Indonesia. Sembuhkan Indonesia.
Tuhan Yesus, biarlah semakin banyak orang yang disembuhkan. Tuhan, keadaan ekonomi dan lain sebagainya boleh alami pemulihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan Yesus, berkati pemerintah kami. Tuhan, Pak Presiden Jokowi dengan jajarannya sampai pemerintahan terendah. Tuhan, orang-orang yang jahat, yang tidak senang, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan ubah. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami akhiri ibadah ini, kami terima segala berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.